Terima kasih Ustadz, Masya Allah baru mukadimah. Tadi Ustadz cerita tentang biografi yang untuk yang mengarang Jami'ul Sa'adat ini, Masya Allah Ustadz ya. Terus tadi Ustadz juga sempat cerita menyinggung tentang guru yang kalau marah satu kali saja itu dia menghukum dirinya untuk puasa selama 1 tahun gitu Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Sementara kalau kita bandingkan dengan kita di sini Ustadz, banyak sekali yang maksudnya kalau untuk menghukum, untuk akhlak, untuk kita menghukum diri kita sendiri, memang apa untuk ketingkatan akhlak kita gitu, kita menilai itu mungkin memang sepatutnya seperti itu ya Ustaz ya. Kita membuat hukuman sendiri gitu. Misalnya kita ada satu kesalahan yang kita buat, terus kita bikin hukuman untuk diri kita sendiri gitu Ustaz ya. Itu mungkin bisa pelan-pelan akhirnya sifat-sifat buruk kita itu bisa hilang gitu Ustaz ya. Seperti itu Iya ya. betul Bu. Bahkan juga ada anjuran dalam ilmu akhlak itu kan apa namanya nafs itu diri ada 3 tingkatan yang pernah saya bahas juga. Ada an-nafsul ammarah bisu, ada an-nafsul lawwamah, ada an-nafsul mutmainnah. 3 tingkatan nafs atau jiwa atau ruh atau diri. Nah, kita ini masih pada tingkatan an-nafsul ammarah bisu, suka berbuat keburukan. Meningkat tadi ke an-nafsul lawwamah. Nah, an-nafsul lawwamah mengalami perbaikan. Ya, dia belajar, nanti bertobat, nanti menyesal, nanti menangis begitu. Itu an-nafsul lawwamah untuk mencapai ke an-nafsul mutmainnah. Dan dianjurkan bahwa seseorang itu ketika melakukan dosa misalnya dia dianjurkan mengecam dirinya. Jadi dia memarahi dirinya begitu. Katakanlah kamu ini bodoh, kamu ini nggak tahu diri, kamu ini macam-macam. Dia laknat dirinya sendiri begitu. Nah, misalnya di depan kaca atau di kamar sendirian, itu atau akan membangkitkan untuk memperbaiki dirinya nanti. Itu sudah pada tingkatan nafsul lawamah. Ya. Begitu pula terkadang kalau apa namanya melaknat orang lain misalnya, melaknat kaum munafikin, ya. Itu tidak dengan lisan yang keluar, tapi dalam jiwa, dalam hati yang jeritan dengan keras, tapi di hati. Itu pun ada manfaatnya untuk perkembangan jiwa dan ruh seseorang. Ibu bisa coba nanti, jadi menjerit sekeras-kerasnya, tapi di hati itu. Matanya merem sambil duduk, tapi hati menjerit gitu, teriak. Misalnya sohibah zaman, teriak yang keras, tapi di hati itu. Atau ketika kecewa, atau ketika apa, ketika menyesal, ya sohibah zaman itu ada pengaruhnya. Nah, jadi mengecam diri itu, ya bagus dan ada manfaatnya. Nah, beliau ini Ayatollah Burujirdi yang juga pernah surat menyurat dengan Einstein, ya luar biasa. Beliau padahal marahnya tentu pada tempatnya, tapi beliau puasa setahun. Orang seperti ini punya murid seperti Imam Khomeini dan para ulama yang sangat banyak sekali. Karena guru seperti itu, begitu. Ya, luar biasa. Karena itu para ulama menganjurkan, ya, kalau sudah setingkat marja, setingkat ulama tingkat tinggi itu, yang setahu saya nggak pernah mengajar itu marah atau cemberut atau emosi, nggak ada. Jadi kalau kita lihat tata cara mengajar para ulama yang ulama betulan ya, bukan mubalik, bukan yang kelas rendah, itu sangat lembut, pelan-pelan, menyampaikan ilmu dengan membimbing seperti orang tua yang mengajarkan anaknya berjalan. Anak masih usia 2 tahun atau kurang diajak berjalan pelan-pelan dengan sabar begitu. Itu begitu ulama. Jadi nggak ada dengan emosi, dengan marah. Dan begitulah juga orang-orang orang tua ya ketika mendidik anaknya, itu emosi harus dihindari, ditinggalkan. Jangan sampai dengan adanya kata-kata yang kasar, yang jorok, yang menyakitkan, sampai ada pukulan. Itu hasilnya bukan malah baik, malah buruk, akan timbul dendam nantinya. Jadi pendidikan yang baik dari orang tua, dari guru, dari ulama adalah menghilangkan apa namanya emosi atau marah atau kata-kata yang buruk. Dan juga kita menikah diri kita dengan cara seperti itu. Kita mengecam diri kita dulu. Jangan mengecam orang lain. Kita kebanyakan mengecam orang lain, mengkritisi orang lain, dikritisi, sama hal yang kecil dikritisi. Ya dari mulai ucapannya, pakaiannya, tingkah lakunya, maka dikritisi. Nah kita sendiri, kita jarang mengkritisinya, itu salah. Ya.
Itu contoh dari mereka. Ya. Ya, Masya Allah Ustaz. Ah, harus belajar nih kita Ustaz ya pelan-pelan menghukum diri kita yang mana banyak sekali Ustaz kalau dihukum setiap hari itu bisa mencapai. Tapi insya Allah dengan bimbingan Ustaz, dengan pengajaran ini insya Allah kita pelan-pelan untuk mencapai akhlak yang mulia itu Ustaz ya. Insya Allah. Ya ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung saja dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kan apalagi kayak saya ya yang masih sangat awam dengan ilmu-ilmu tentang akhlak, kita bisa tahu bahwa marah itu tidak bagus, apalagi marahnya itu hanya untuk hal-hal yang sepele sedikit, apalagi kadang anak nakal atau mungkin ada sesuatu lah yang dilakukan anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, membuat kita benar-benar marah. Kita tahu marah itu tidak bagus, tapi bagaimana caranya Ustadz supaya kita selalu diberi kesadaran begitu bahwa jangan marah untuk hal yang tidak penting seperti itu Ustadz. Iya. Di kitab ini juga ada namanya bab di kitab ini, nanti kita baca insya Allah, ada babul ghadab tentang marah, tentang emosional. Ya, itu sangat dalam dan di antara yang diarahkan untuk mengurangi sifat buruk itu kita dawamul wudu, senantiasa memiliki wudu. Batal wudu lagi sampai mau tidur wudu, mau tidur langsung wudu begitu. Nah, para ulama bisa dikatakan tidak ada ulama yang tidak dawamul wudu. Bahkan Syekh Bukhari mengatakan bahwa rahasia di antara kunci dan rahasia keberhasilan saya kan saya dawamul wudu. Gitu. Itu penting karena wudu di hadis-hadis juga dijelaskan di samping membersihkan ruh juga dia menjauhkan dari bisik-bisikan yang tidak baik, pengaruh teman yang nggak baik, pengaruh manusia, lingkungan, pengaruh bisik-bisikan setan, begitu. Dan dia bisa nanti mengontrol emosional hawa nafsu. Itu baru wudu. Kemudian yang kedua makanan, ya makanan juga sangat berpengaruh. Makan yang mungkin membangkitkan emosional, faktor tertentu itu dilihat dari fisik seseorang. Kalau orangnya ya agresif atau sehat, gemuk, ya jangan banyak makan daging, banyak makan sayuran. Makanan juga perlu disesuaikan dengan tubuh kita karena bisa memicu emosional juga. Kemudian berikutnya yang saya ingat itu diantaranya kita betul-betul menyadari dan memahami bahwa marah itu bukan solusi yang terbaik. Marah bahkan membahayakan. Nah, ketika kita paham dan sadar bahwa marah itu tidak baik, bahkan bukan solusi yang baik, bahkan membahayakan, maka kita berusaha meninggalkannya. Menurut kita mencari hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan pendidikan kepada anak, pada murid yang lebih baik. Gitu. Jadi dengan menyadari itu, kita sadar, kita ingat-ingat terus, ya dari masalah wudhu, masalah makanan, masalah kata-kata dan yang lainnya, insya Allah perlahan akan menjadi berubah. Dan kita menjadi pendidik yang baik pada anak kita insya Allah. Karena ketika ungkapan-ungkapan yang kasar keluar, apalagi sampai bahasa-bahasa hewan terkadang itu bukan malah mendinginkan anak atau membuat mereka tenang, tapi malah membuat timbul rasa dendam dalam diri mereka. Itu sangat berbahaya. Itu mungkin beberapa bimbingan dari yang saya baca. Nah, nanti lengkapnya kita sampai ke babul ghadab, insya Allah akan lengkap di sana untuk menundukkan emosi kita, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Iya, Bu. Ya, insya Allah bisa dipahami dan kita bisa sama-sama menerapkan ya. Ya, Ibu Fenty, silakan langsung saja dibuka. Ya Ustadz, maaf kalau tadi agak keslip, ya, kurang dengar. Tadi apa Ustadz perbedaan akhlak dengan adab? Apa adab itu ini ya Ustadz ya, yang berhubungan dengan fikih? Bagaimana Ustadz? Iya. Bedanya secara global bahwa akhlak itu mempelajari dan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah batin, masalah hati, masalah rohani. Dia mengkaji sifat-sifat yang baik untuk disandang dan sifat-sifat yang buruk untuk
tinggalkan. Seperti masalah takabur, sombong, congkak, masalah hasud, suka menggibah, ya sifat-sifat yang baik misalnya sifat-sifat kayak tawadu, kasih sayang dan seterusnya itu dibahas dalam kajian ilmu akhlak, masalah tawakal, ya, masalah pasrah diri dan yang lainnya itu di ilmu akhlak. Jadi memperbaiki hati kita kalau akhlak itu. Kalau adab masalah tingkah laku, masalah gerak-gerik, adab makan, bagaimana tangan kanan mengambil makanannya, baca bismillah dulu, kemudian dan seterusnya. Adab tidur, adab jalan, adab berbicara pada orang tua dan seterusnya itu namanya adab. Itu bedanya secara global. Ya, walaupun nanti pada kajian tertentu bisa juga akhlak untuk adab untuk akhlak. Tapi bedanya jelas di situ. Akhlak masalah batin, masalah rohani, ada masalah lahiriah. Jadi kalau istilah akhlak di mana di kitab itu bahwa akhlak itu berkaitan dengan masalah al-jawanih. Kalau adab masalah al-jawarih. Jawani masalah hati, ya masalah ruh. Jawari masalah anggota, yaitu misalnya mata, lisan, tangan, kaki itu jawari. Itu bagian pada adab. Walaupun punya hubungan yang erat tentunya satu sama lain. Itu Bu, globalnya barangkali seperti itu. Iya Ustadz, paham. Terus satu lagi Ustadz, Iya. Kalau kayak tadi kan kalau guru-guru para ayatullah itu kan bukan mainnya yang tadi disebut itu. Nah, kalau ulama-ulama di kita intinya, mungkin juga boleh dijelaskan sedikit bedanya kajian sama ceramah, apa gitu ya Ustadz, saya nggak ngerti. Intinya di sini ini kok apakah hanya di Indonesia ya, banyak sekali kan ulama-ulama itu yang ceramahnya itu tentang agama tapi isinya terlalu banyak bercandaan, joke, ketawa-ketawa. Nah itu kayak gimana ya Ustaz? Implikasinya emang jadinya kayak secara akhlak itu gimana, sebenarnya nggak kurang adab apa bagaimana itu Ustaz kayak gitu? Kan di TV-TV gitu loh Ustaz, kan ulama-ulama di sinilah kebanyakan semuanya kan ceramah tapi banyakan bercandanya gitu, banyakan ngelawaknya gitu loh Ustaz. Oke Ustaz itu. Iya, itu mungkin berkaitan masalah budaya yang pertama. Yang kedua itu para ulama, para penceramah yang memulainya hingga menjadi budaya dan kebiasaan. Karena budaya itu atau kebiasaan atau adat itu ada yang memulainya, ada yang memasarkannya dan mengembangkannya sehingga menjadi mendarah daging gitu. Kalau dulu ulama tidak memulainya seperti itu, para penceramah tidak memulainya, tentu tidak akan terjadi. Seperti di Iran, di Irak nggak ada penceramah itu melawak atau lucu. Nah, bahkan itu malah dianggap ya nggak baik sama sekali, nggak mendidik. Tapi Indonesia karena dulu ulama juga yang memulainya lucu-lucu sehingga sampai sekarang seperti itu. Dan sehingga agama itu terkadang seperti buat lelucuan saja, buat mainan, buat lahiriah saja, buat hiburan begitu. Tidak untuk dipelajari dan diamalkan. Tapi kalau di Najab misalnya, di Qum, di Iran, tidak ada yang sifatnya melawak begitu. Walaupun mungkin satu dua, terkadang walaupun nggak sengaja ada yang lucu, tapi bukan sebagai tujuan. Ya, jadi efek negatifnya lebih banyak kepada masalah-masalah akidah, masalah rohani. Ketika lucu-lucuan menjadi tujuan. Karena memang barangkali sebagian mubalik itu penceramah barangkali memang tujuannya untuk menghibur dan cari duit begitu. Cari duit lewat ceramah sehingga tidak sedikit para penceramah yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya diberi ceramah, hanya punya modal dia menarik, pandai menyusun kata-kata. Ya, dia menarik perhatian begitu sehingga menjadi laku. Apalagi kalau sudah lucu maka dia merasa senang begitu ketika mencari di situ. Di bahan pencarian di situ. Itu sangat tidak baik tentunya. Nah, budaya kita insya Allah di Ahlul Bait tidak ada seperti itu. Dan saya belum menyaksikan penceramah di Ahlul Bait di Indonesia pun yang lucu seperti mereka. Insya Allah tidak ada. Iya Bu. Iya, bahkan di Arab Saudi, Wahabi aja juga nggak ada yang begitu. Nggak ada sama Ya, sekali, Ustaz, ya, ya. betul. Itu sebenarnya dosa nggak sih Ustaz? Seperti itu gitu, membawa masalah serius agama, tapi kok dengan begitu sebenarnya ini nggak tuh? Iya. Kalau berefek kepada direndahkannya agama dan sekedar lelucuan, sekedar hiburan tidak diamalkan ya berdosa.
itu meremehkan bagian pada syariat nantinya dan sangat berbahaya. Ya, tidak harus ditinggalkan. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Iya. Jadi lebih kita nggak usah ikutan majelis itu ya Ustaz. Iya. Kalau ada yang di dalamnya banyak bercandaan begitu ya. Iya, kalau mau bercandaan itu ketika acara-acara wiladah misalnya, wiladah seperti Imam Ali, Sayyidah Zahra, Ya. itu berikan hadiah. Ada bercanda-bercanda yang benar tapi bercanda yang baik itu tempatnya di situ. Insya Allah. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Apaan. Ya, terima kasih Ibu Fenty pertanyaannya. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Radia, kemudian Ibu Wiwi ya. Silakan. Ya Ustaz, saya mau menanyakan tadi para ulama itu belajarnya sepertinya sangat susah gitu ya Ustaz ya. Sangat ya inilah maksudnya susah dalam segala macamnya susah. Apa memang harus begitu ya Ustaz ya? Memang tidak ada fasilitasnya atau gimana gitu Ustaz? Iya, tentu tadi yang saya baca itu di masa itu, di mana belum ada media massa, belum ada listrik bahkan juga alat transportasi juga belum ada. Seperti itu kondisinya, sangat sulit sekali. Jadi mereka di masa itu kalau berwudu ketika turun salju harus memecahkan salju es. Di masa itu, kalau sekarang Masya Allah luar biasa. Kalau sekarang kalau ibu pergi ke Najaf atau pergi ke Qum misalnya, apalagi kalau ibu melihat hauzah yang dibangun oleh Ayatullah Kalim Syirazi. Beliau satu-satunya ulama yang mengharamkan rokok. Dan Kalim Syirazi masih hidup beliau. Dan punya beberapa hauzah, bukan satu hauzah. Kalau ibu masuk hauzah beliau, Masya Allah, ruang makannya seperti restoran. Ya bisa nambah, dilayani. Ada liftnya di sana, ruang pustakanya, ruang belajarnya, ruang diskusinya, luar biasa seperti hotel. Dan bisa masuk, bisa disaksikan. Itu memang luar biasa. Jadi pelajar itu dikasih pakaian, dikasih kitab, dikasih kamar, luar biasa. Itu sekarang, bukan dulu lagi. Yang saya tanyakan ini seberapa penting sekali ya Ustadz ya akhlak ini ya? Iya, akhlak sangat penting sebab kalau tidak ada akhlak, maka dunia ini akan kacau. Hanya akidah dan fikih tidak cukup. Bahkan akhlak itu lebih banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ya. Jadi orang masuk surga lebih banyak dari sisi akhlak dibanding dari sisi fikih. Ya. Kalau fikih banyak yang salah. Kita lihat kaum muslimin sholatnya bagaimana. Wudunya, sholatnya. Ketika wudunya salah, maka sholatnya salah. Apa mereka masuk neraka? Ya tidak. Bisa jadi masuk surga dari pintu akhlak. Dari pintu akhlak. Jadi pintu akhlak ini lebih banyak memasukkan orang ke dalam surga insya Allah. Ini pentingnya kajian yang perlu kita bahas. Dan mencapai ketenangan itu, kebahagiaan, sulit dicapai lewat pintu fikih, lewat akhlak akan dapat ketenangan. Kemudian pergaulan juga sama kita, ya kedamaian akan didapat dari situ insya Allah. Ini pentingnya kajian akhlak, begitu besar manfaatnya insya Allah. Syukran Ustaz. Apa? Silakan Bu Bisna. Ya Ustaz, tentang kajian akhlak ini memang sangat penting untuk kita, terutama penganut Ahlul Bait, karena dalam riwayat disampaikan oleh Imam Ali kalau tidak salah ya Ustaz, bahwa ciri-ciri si aku itu ketika kalau di satu tempat atau di daerah di mana dia berdomisili tidak lebih soleh daripada orang-orang di situ, maka itu belum termasuk ciri Syiah ya Ustaz. Iya betul. Jadi bagaimana gambarannya itu Ustaz, harus lebih soleh dari seluruh warga di kampung itu. Betul. Iya. Ya bagaimana itu Ustaz. Begitu tingginya akhlak yang harus kita emban ya Ustaz. Iya Bu. Mohon dijelaskan lebih bagaimana tingkat kesolehan yang harus dimiliki para pengikut Ahlul Bait ini Ustaz. Terima kasih. Iya. Di masalah ilmu akhlak yang kita bahas sekarang ini insya Allah dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dan hadis dari Imam Ali tersebut itu dari sisi lain
sangat menganjurkan kepada kita untuk terus belajar. Karena dengan belajar, dengan perantara belajar, wasilah belajar, kita bisa meningkatkan diri kita. Kalau kita tidak belajar, nggak diskusi, kita tidak akan meningkat. Nah, supaya kita bisa meningkat dalam masyarakat kita, di lingkungan kita ya belajar, banyak bertanya, banyak diskusi, dan perlahan kita akan menjadi lebih unggul dibanding mereka, insya Allah. Ya, baik itu ilmu fikihnya, ilmu akidahnya, ilmu akhlaknya juga kita pelajari. Jangan satu macam saja, semua kita pelajari. Karena di sini hadisnya sifatnya umum. Untuk menjadi orang yang soleh itu bukan saja dengan akhlak saja, tapi dengan fikih juga, dan juga akidahnya kita pelajari. Sehingga betul-betul kesalehannya itu tercermin dalam sebuah masyarakat, nampak begitu. Bahkan kalau bisa ya, memberikan cerminan buat mereka, memberikan pelajaran, pengajaran, memberikan bimbingan, itu ciri orang Syiah. Dan kita sudah cukup melihat contoh para imam ma'sum bagaimana kesalehan mereka. Dari Rasulullah sendiri, Imam Ali, Syahada Zahra alaihissalam, Imam Hasan, dan seterusnya, itu banyak kisah-kisah akhlak yang sangat menyentuh kita, dan kita tinggal mempelajarinya, memahaminya, dan mempraktekannya insya Allah dalam semua hal, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dan semuanya insya Allah kita pelajari supaya kita bisa meningkat. Itu mungkin secara singkat yang bisa saya berikan jawabannya, Bu. Iya, satu lagi Ustadz. Iya. Tadi Ustadz menyinggung bahwa sebaiknya ya berbeda lah keberkahan yang didapatkan mendapatkan ilmu-ilmu agama itu dengan cara offline. Dengan saya ini berdomisili di daerah yang jauh Ustadz, tapi alhamdulillah dengan adanya fasilitas Zoom ini saya bisa ikut Zoom di mana-mana Ustadz. Alhamdulillah. Walaupun ya berkahnya ya sedikit, tapi ya minimal saya tabaruk dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Iya, Bu. Karena ya kondisi yang harus untuk offline itu sangat jauh, Ustaz. Iya. Iya, Bu. Mohon doanya, Ustaz, mudah-mudahan bisa bertemu dengan guru-guru. Insya Allah kita saling mendoakan, Bu. Ini tidak bisa offline, ya. Maka online pun sudah cukup bagus. Yang penting ada kesungguhan untuk memahami dan kesungguhan untuk mempraktekannya insya Allah. Karena yang offline sekalipun, kalaupun hadir, tapi kalau hanya sekedar hadirnya ya kumpul-kumpul, tidak serius belajar, tidak ada niatan untuk mengamalkannya, maka tidak ada artinya. Jadi yang online pun kalau sungguh-sungguh niat mau belajar pergi diri akan lebih baik. Jadi lebih baik kalau juga offline juga, online juga, kemudian berusaha meningkatkan dirinya insya Allah. Insya Allah kita saling mendoakan insya Allah. Ya, insya Allah Ustaz ya. Insya Allah Bu Gusna ya, kita diberikan kesempatan Bu Gusna juga kita bisa berkunjung. Ada Ustaz-Ustaz lain juga bisa ke tempat Ibu Gusna nanti insya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Sama-sama. Silakan Ibu Kam. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu Kam mau bertanya. Tentang Ustaz cakap tentang marah tadi itu kan, bila seorang ulama itu dia marah satu kali dia berpuasa 100 tahun. Jadi kita ni yang banyak dosa yang ya Allah ya Tuhanku saya dan tadi yang tentang marah tadi itu kan, saya teringat syaitan ni lah Ustaz. Kalau kita baca Quran kan mesti ada aduun mubin, aduun dia itulah musuh kita yang nyata. Jadi mungkin Ustaz boleh beri nasihat apa ayat-ayat ataupun yang boleh kita elakkan daripada gangguan syaitan ni selain pada auzubillahi minasyaitonirrajim, kita mohon perlindungan, dan apa lagi yang boleh kita amalkan lah selain pada ayat kursi, mungkin daripada Ustaz sendirilah saya nak dapat ijazah tu sendiri. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Ibu semakin meningkat, tetap rajin, insya Allah, sehingga bisa mencapai ke suatu tingkatan yang betul-betul tambah dekat dengan Sayyidah Fatimah Zahra dan Imam Ma'sum, dan kita akan kumpul bersama mereka di sana, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tentu yang sangat beruntung adalah ibu-ibu yang di Jakarta, karena di Jakarta banyak guru, banyak ustadz, banyak mubalik, ya, sehingga bisa lebih
banyak memanfaatkan mereka baik offline maupun online. Dan yang jauh yang tidak ada guru juga ada kesempatan untuk ikut online insya Allah, jangan putus asa. Untuk menguatkan diri kita dari gangguan setan itu, yang utamanya adalah dengan keimanan dan keikhlasan. Jadi bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat kursi itu hanya wasilah saja, perantara saja, lafaz kata-kata. Dan yang penting adalah kandungannya, isinya, maknanya dan maksudnya untuk kita pahami. Karena sekedar berlindungan lafaz itu kalau kita tidak paham maknanya, tidak paham arti, maka tidak memiliki arti apa-apa. Seperti misalnya kalau kita nanti masuk pada bulan suci Ramadan, masuk pada kita berpuasa, dikatakan bahwa di bulan puasa itu setan-setan dibelenggu katanya. Setan-setan terusir, gak bisa bergerak. Itu bagaimana? Ya, setan dibelenggu artinya ketika orang yang berpuasa itu puasanya sungguh-sungguh dengan keimanan, keikhlasan, fikihnya benar, maka setan nggak bisa mendekat. Seakan-akan puasa orang yang ikhlas itu, puasa dengan keimanan itu membelenggu, membuat rantai-rantai buat setan. Tapi orang-orang yang puasanya tidak dengan pengetahuan, tidak dengan keimanan, ya tidak menjadikan rantai buat setan, tetap saja tergoda. Begitupun bacaan bismillah, bacaan Al-Quran, bacaan a'udzu, kalau tidak dengan keimanan, tidak dengan pengetahuan dan keikhlasan, maka tidak membentuk rantai-rantai buat setan. Tetap mereka menggoda kita, tetap membisikkan keburukan. Jadi yang penting adalah pemahamannya, artinya, maksudnya, dan tafsirnya yang kita baca. Baik a'udzubillah, atau bismillah, atau ayat kursi. Itu luar biasa ayat kursi. Luar biasa. Karena itu termasuk salah satu ayat yang bisa digunakan untuk menjauhkan kita dari godaan-godaan setan. Jika baca surat jin juga, surat jin ketika baca maknanya dengan pengertiannya sangat mujarab untuk menjauhkan kita dari berbagai kejahatan jin dan manusia. Berupa sihir misalnya, atau mata yang jahat, dan seterusnya. Jadi yang penting adalah kita pahami makna a'udzu. Kenapa kita berlindung dan apa maksudnya begitu. Dan juga termasuk salah satu usaha lain untuk menjauhkan kita dari bisikan setan, ya itu tadi tawamul wudu. Senantiasa kita berwudu, batal wudu lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga wudu saja itu kalau wudunya benar, sangat ampuh, sangat tepat, sangat bagus untuk dapat meningkatkan ruh kita, meningkatkan akhlak kita, memperbaiki insya Allah ucapan kita, dan bahkan juga sangat ampuh untuk mengusir setan-setan yang terkutuk ini insya Allah. Nanti kita akan kaji insya Allah bagaimana cara mengusir setan yang lebih dalam lagi, disamping dengan doa-doa tentunya. Itu makanya bisa saya sampaikan Ibu secara singkat. Ya. Lagi satu Ustaz, kemarin dalam kelas yang tauhid, saya tengok doa tawasul permulaan tu macam berbeza daripada yang selalu kita baca hadis Selasa. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit yang Ustaz ada kirim. Iya. Jadi dalam dalam dimensi doa di Ahlul Bait itu juga lautan doa. Kita banyak punya lautan, Bu. Lautan akidah, lautan fikih, lautan akhlak, lautan filsafat, lautan irfan, lautan doa. Doa Masya Allah. Kita bingung baca yang banyak, saking banyaknya. Tawasul sebanyak-banyaknya. Ya, termasuk tawasul yang sangat mujarab itu, dan itu diajarkan oleh Imam Ali kepada Syekh Tusi. Disebut tawasul kepada 14 manusia suci Syekh Tusi. Pada kondisi sangat sulit, beliau di masanya mengalami problem yang sangat berat menghadapi pemerintah yang zalim. Kemudian beliau diajarkan tawasul tersebut. Bedanya dengan tawasul biasa, tawasul Syekh Tusi ini lebih banyak pujian-pujian dan lakab-lakab para imam maksum disebutkan di situ. Juga menyebutkan hajatnya langsung setiap selesai baca satu tawasul. Dan juga kalau mau dihatamkan ada cara hatamnya. Ya, ada cara hatamnya. Mulai bacanya hari Sabtu, nanti selesai hari Jumat gitu kalau nggak salah. Dan dibaca 11 kali dengan cara tertentu. Jadi kalau ingin dibaca secara menghatamkannya, itu ada aturan tertentu, ada cara tertentu. Nanti setelah itu dianjurkan setiap hari baca 1 kali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali begitu. Setelah menghatamkan pada awalnya.
Itu cukup lama baca itu. Karena pada awalnya saya itu bimbingan itu di antara amal-amalan Imam Khomeini seperti itu. Itu ada saya dapat di kitab kumpulan doa-doa Imam Khomeini ya. Itu namanya tawasul Syekh Tusi kepada 14 manusia suci. Insyaallah kita akan share lagi barangkali kalau diperlukan juga cara-caranya supaya bisa diamalkan insyaallah. Ya, silakan ditutup dengan kesimpulan doa Ustaz. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan kita semua termasuk saya ini bisa mendapatkan siraman akhlak dari beliau, dari mu'alif Ayatullah Muhammad Mahdi Andiraqi, juga dari yang lainnya. Sebab itu saya katakan bahwa kajian akhlak sangat penting dan juga para ulama banyak sekali buku akhlak yang mereka tulis, yang mereka karang. Bahkan ICC sudah menyelesaikan terjemahan kitab Al-Mahajjatul Bayda. Itu mungkin bisa lebih 10 jilid. Itu kitab syarah atau tahdzib dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Sudah diterjemahkan, sudah dicetak saya tahu saya di ICC, sudah dijual. Mungkin harganya sampai mendekati 1 jutaan barangkali setahu saya. Itu luar biasa. Itu sangat bagus dibaca ya karena itu dari ulama namanya Ayatollah Faid Kashani, menantunya Mullah Sadra. Ya. Di Al-Mahfud Kashani Mullah Sadra, beliau menguasai berbagai cabang pengetahuan, tafsir banyak beliau tulis, kemudian filsafat juga sangat banyak, akidah sangat banyak. Saya punya beberapa kitab akidah beliau, juga kitab akhlak beliau menulis tahdzib Ihya Ulumuddin. Yang menurut beliau, menurut Firqasani bahwa Imam Ghazali itu ikut Ahlul Bait menjadi Syiah di akhir hayatnya. Sehingga beliau perlu membersihkan kitab Ihyanya dari berbagai pandangan-pandangan yang kurang baik. Itu pun kitab akhlak yang sangat bagus ya. Dan masih banyak yang lain. Jadi kita berusaha pelan-pelan insya Allah. Ini akhlak juga lautan yang sangat luas. Kita jangan bosan, jangan putus asa, jangan malu untuk mengkajinya. Juga saya pun berusaha semaksimal mungkin tentunya menyiapkan materi sebaik mungkin. Saya pahami dulu dan tentu kita sama-sama mengamalkan bersama-sama. Karena kita ini bukan apa-apa. Manusia sendiri masih jauh dari akhlak, maka kita bersama-sama berjalan menuju ke yang lebih baik insyaallah min rabbil alamin. Kita saling mendoakan, saling bantu. Saya pun sering doakan ibu-ibu semuanya di sini, ikhwan yang lain juga saya doakan semoga kita bisa kumpul nanti di telaga surga bersama Nabi dan keluarga ya rabbal alamin ya. Saya pun mohon maaf ada kekurangan, kesalahan, kejanggalan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.